Bismillahirrahmanirrahim. Upacara peringatan Hari Besar Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78 Kamis 17 Agustus 2023 akan dimulai. Masing-masing pemimpin pasukan menyiapkan pasukannya. Pasukan, siap, gerak! Pemimpin upacara memasuki lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara, hormat, gerak! Tegak, gerak! Laporan masing-masing pemimpin pasukan kepada pemimpin upacara. Backlight bisa. Mundur di momen era. Siap, gerak! Gerak di tempat, gerak! Pembina upacara memasuki lapangan upacara. Lapor upacara peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Siap. 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 Gerak! Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara, hormat, gerak! Gerak! Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara siap dimulai. Lapor upacara bendera peringatan kemerdekaan Republik Indonesia ke-78. Siap. Laksanakan. Pengibaran bendera merah putih diiringi lagu kebangsaan Indonesia Raya. Boleh dari sini nih boleh.
mengheningkan cipta dipimpin oleh pembina upacara. Marilah sejenak kita menundukkan kepala untuk mengenang jasa para pahlawan revolusi yang gugur mempertahankan kemerdekaan, Nggak usah dipegang. mengeningkan kita belah. Jadi pengen jadi. Pembacaan teks proklamasi. Proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Pembacaan teks proklamasi. Pembacaan teks Pancasila. Itu apa mas? Ini teh pas ini nanti. Ada perintah. Pembacaan teks Pancasila diikuti oleh seluruh peserta upacara. Meninggalkan lapangan. Satu ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan
beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan Undang-Undang Dasar Boleh di sini itu dari sana. 1945. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan. Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan prinsip keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat Pembina Upacara Pasukan
akan diistirahatkan. Untuk amanat, istirahat di tempat. Right. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi ini kita bisa berkumpul lagi di belakang upacara, dan pada saat ini Bapak menyampaikan penghargaan dan menyampaikan juga salam penghormatan kepada Bapak Ibu guru yang hadir pada kesempatan ini, lalu juga para penyelenggara upacara memperingati HUT RI ke-78 yang unsurnya hari ini berbeda dengan upacara bendera yang biasa kita lakukan, yaitu dari Bapak dan Ibu guru. Juga Bapak sampaikan rasa bangga dan rasa cinta untuk anak-anak siswa SMP Negeri 1 Katapang yang dengan serius fokus memperhatikan jalannya upacara peringatan HUT RI kali ini dengan seksama. Pada kesempatan ini Bapak ingin menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ucapan terima kasih secara khusus saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang menjadi penyelenggara upacara dengan bersusah payah mengumpulkan segala kemampuannya yang tersisa, berlatih kurang lebih 3 hari, ingatan-ingatan dulu waktu sekolah ketika menjadi penyelenggara upacara dikumpulkan kembali, dan hari ini ditampilkan. Alhamdulillah, luar biasa. Sudah layaknya anak-anak memberikan tepuk tangan untuk Bapak Ibu guru. Juga ucapan terima kasih saya sampaikan kepada Bapak Ibu guru yang menjadi peserta upacara di sela-sela kesibukan mungkin di rumahnya, di kampungnya menjadi penyelenggara kegiatan peringatan HUT RI, namun menyempatkan dahulu untuk mengikuti upacara ini. Pada kesempatan ini Bapak yakin semua yang ada di lapangan upacara ini belum atau tidak merasakan bagaimana suasana negeri kita pada saat dijajah. Betul ya? Bapak Ibu guru ini paling tua, kelahiran 63 ya, 63. Itu lahir sudah jauh dari tahun 45 ketika Indonesia diproklamasikan. Walaupun kita tidak merasakan bagaimana suasana negeri ini dijajah, tapi kita yakin, kita percaya bahwa pada saat negeri ini dijajah adalah suatu situasi yang sangat menyulitkan bagi rakyat Indonesia. Kalian yakin? Yakin? Dari mana kalian tahu yakin? Para pendahulu kita berusaha memerdekakan diri dari cengkraman penjajah. Artinya mereka merasakan bagaimana tidak enaknya dijajah, sehingga berjuang
untuk merebut kemerdekaan tersebut. Dan dengan rangkaian perjuangan-perjuangan yang panjang, dengan menumpahkan darah, jiwa, raga, harta, seluruhnya dikorbankan untuk perjuangan kemerdekaan. Alhamdulillah, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Indonesia bisa merdeka pada tahun 1945. Tepatnya tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi walaupun kalian tidak merasakan masa-masa negeri ini dijajah, tapi kalian harus yakin bahwa ketika kita dijajah itu kondisi bangsa ini sangat menyedihkan. Kaitan dengan pendidikan, pada saat Indonesia merdeka, warga negara atau rakyat Indonesia pada saat itu yang buta huruf mencapai 90% dari populasi bangsa Indonesia. Kalau ada kurang lebih 1.000 orang ini, yang bisa baca tulis itu hanya 100 orang. Sisanya buta huruf. Tapi alhamdulillah sekarang setelah merdeka berjalan 78 tahun, dibalik sekarang lebih banyak, sangat banyak warga negara Indonesia yang sudah melek huruf, sudah bisa baca tulis minimal. Artinya kemerdekaan itu sudah memberikan nilai yang baik untuk bangsa ini. Pertanyaannya, kalau sudah tahu seperti itu bahwa kemerdekaan itu memiliki nilai yang baik, apakah kita perlu mempertahankan kemerdekaan ini? Perlu tidak? Perlu, ya. Kalau zaman dulu ketika kita dijajah, kalian yang ada di sini tidak akan bisa sekolah. Bapak yakin yang ada 1.000 orang ini tidak bisa sekolah, kecuali kalau dia itu anaknya pejabat, anaknya para pegawai Hindia Belanda, itu baru boleh diperkenankan untuk bersekolah. Sisanya yang banyak itu tidak diizinkan untuk sekolah. Pada saat itu sekolah yang ada hanya madrasah, sekolah agama. Orang-orang pada saat itu, pendahulu-pendahulu kita, nenek moyang kita, menyebutnya sekolah surga. Jadi mereka menyebutnya sekolah surga karena yang dipelajarinya hanya pendidikan agama. Jadi seperti itu gambaran ketika kita dijajah. Walaupun kita tidak merasakan langsung, tapi informasi-informasi itu merupakan bahan untuk kita merenung bahwa kita harus mempertahankan kemerdekaan ini. Lalu bagaimana kita mempertahankan kemerdekaan dan mengisinya? Saat ini kalian punya kesempatan yang sangat luas. Kalian sedang belajar. Ini adalah langkah yang tepat bagi kalian untuk berpartisipasi dalam mempertahankan kemerdekaan ini. Belajarlah dengan sungguh-sungguh. Silakan kalau di antara kalian ada yang berpartisipasi ingin mempertahankan kemerdekaan ini dari sisi pertahanan, silakan kalian sekolah yang nantinya masuk ke ketentaraan. Silakan kalau di sini ada yang
punya jiwa untuk mempertahankan kemerdekaan dari sisi pertahanan, silahkan bergabung nanti dengan Tentara Nasional Indonesia. Silahkan sekolah sungguh-sungguh sekarang dan nanti bergabung ke sana. Ada sekolahnya, ada jenjangnya, silahkan kalian ikuti. Kalau kalian ingin berpartisipasi dalam bidang membangun negeri ini dari sisi ekonominya, silahkan kalian belajar sungguh-sungguh. Jadilah Menteri Keuangan seperti Ibu siapa? Ibu siapa? Menteri Keuangan? Ibu Sri Mulyani Kasem, karena Megawati. Silakan kalian belajar sungguh-sungguh berpartisipasi bangsa ini dari sisi pertahanan, bergabung dengan tentara, dengan kepolisian, dari sisi membangun perekonomian negeri ini. Silakan bergabung dengan Kementerian Keuangan, Perdagangan, Industri, ya. Lalu bagaimana kalau kalian punya semangat ingin Indonesia itu bersatu, silakan kalian sekolah yang menjurus ke sana. Departemen Dalam Negeri itu urusannya mengelola negeri ini agar kesatuannya tetap kuat. Ya, silakan kalian berpartisipasi untuk mempertahankan kemerdekaan ini. Kalau kalian yakin bahwa kemerdekaan ini perlu dipertahankan, harus dipertahankan. Silakan kalian sekolah setinggi-tingginya, mulailah dari sekarang belajar yang baik, pelajari bukan hanya ilmu yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru, tapi juga di luar itu bagaimana kalian mengelola kelas yang baik juga itu adalah pelajaran yang sangat berharga untuk kalian di masa depan. Jangan sampai di kelas itu tidak kondusif untuk kegiatan belajar. Di kelas menjadi tempat untuk saling mengejek. Di kelas menjadi tempat yang tidak nyaman untuk belajar. Belajarlah di sini untuk bagaimana kita bersikap di kelas tersebut. Saling berbagi, saling menghargai, itu adalah pelajaran-pelajaran yang kalian terapkan di kelas agar kelasnya kondusif. Ciri kelas yang tidak baik itu ketika ada temannya yang merasa terganggu, berarti kelasnya sudah tidak nyaman untuk belajar. Daripada kalian mengganggu kelasnya, paling tidak jangan mengganggu. Kalau kalian belum bisa menciptakan kelas yang tertib, paling tidak kalian jangan mengganggu kelasnya. Ya, sekali lagi, kalau kalian belum bisa membuat kelas yang tertib, paling tidak masing-masing siswa di kelasnya tidak menjadi troublemaker, membuat masalah. Kayaknya HP deh di IG-nya. Bisa? Bisa? Jadi kalau belum bisa membangun kelas yang baik, paling tidak masing-masing dirinya tidak membuat kelasnya menjadi tidak nyaman untuk belajar. Dan banyak lagi, silakan kita belajar di sini tentang kebersihan. Masalah kebersihan bukan masalah membuang sampah, tapi bagaimana kita punya rasa tanggung jawab terhadap lingkungan ini. Ini adalah miniatur dari masyarakat. Kalau sekolahnya kotor, bisa dibayangkan ketika kalian berada di lingkungan masing-masing pun akan seperti itu. Paling tidak kalau miniatur masyarakatnya ini di sekolah ini adalah lingkungan yang bersih, kalian paling tidak ketika masuk ke lingkungan di rumah, masuk lingkungan di masyarakat, kalian pasti punya rasa untuk membuat lingkungannya bersih. Jadi ini adalah tempat kita untuk belajar, belajar segala macam, belajar apapun di sini. Bagaimana kita bergaul yang baik, bagaimana kita berorganisasi, bagaimana kita saling mendukung dengan teman-teman sekelas atau teman-teman sekolah. Ini adalah
teman-teman yang akan terus dikenang sampai kalian nanti dewasa. Siapa tahu di antara anak-anak ini ada yang menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi presiden. Tentu kalian akan bangga ketika temannya menjadi orang-orang yang memiliki tanggung jawab yang besar tersebut. Walaupun kalian hanya sebagai temannya waktu SMP, tapi kebanggaan itu akan muncul. Oleh karena itu, bangunlah kebersamaan dari sekarang. Jangan sampai di tingkat sekolah saja sudah ada perkelahian. Padahal hal yang menyebabkan perkelahian adalah hal sepele. Masa hal sepele saja tidak bisa dibicarakan, tidak bisa diselesaikan dengan cukup berkomunikasi, tidak harus dengan fisik. Bapak pesankan kepada kalian, bila ada yang bermasalah, selesaikanlah dengan komunikasi, tidak dengan fisik. Siap? Siap semuanya? Kita belajar menyelesaikan setiap masalah dengan cara berkomunikasi yang baik. Penengahnya siapa? Bapak Ibu Guru akan menjadi penengah buat kalian. Jadi silakan komunikasikan dengan Bapak Ibu Guru bila kalian memiliki masalah. Anak-anakku sekalian, akhir kita semua tentunya mencintai negeri ini. Kita doakan semoga negeri ini terus ada di dalam kondisi kejayaannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih untuk semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap, break. Menyanyikan lagu wajib nasional Hari Merdeka dan sorak-sorai bergembira. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung badan. Kita tetap setia, Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama rakyat masih dikandung badan. Kita tetap setia, tetap setia, membela negara Indonesia. Kita tetap setia, membela negara kita. Bebas negeri
menghormati. Pembacaan doa. Itu doa, itu doa. Oh iya doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi ij'alni hadza baladan amina warzuq ahlahu min samarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, dan berikanlah rezeki dan buah-buahan kepada penduduknya yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Rabbi ij'al hadza baladan amina waj'alni wa baniya an na'budal asnam. Ya Tuhanku, jadikanlah negeri ini negeri yang aman, dan jauhkanlah beserta aku dan anak cucuku dari penyembahan berhala. Rabbi ij'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak cucuku orang-orang yang tetap mengerjakan sholat. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doa kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan anak-anak kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertakwa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Penghormatan kepada pembina upacara. Pada pembina upacara. Hormat! Red! Go! Red! Pembina upacara berkenan meninggalkan lapangan upacara. Penghormatan kepada pemimpin upacara dipimpin oleh pemimpin pasukan yang paling kanan. Kepada pemimpin upacara. Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Pemimpin upacara meninggalkan lapangan upacara.
Upacara selesai. Pemimpin pasukan mendudukkan pasukan.